Sebelum kajian dimulai, mari sama-sama kita isi soft yang telah disediakan oleh para panitia. Untuk bapak-bapaknya jangan ada yang ngobrol, untuk ibu-ibunya jangan ada yang ngobrol. Kita dengarkan secara seksama, secara khusyuk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru mulia kita memberikan kita ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Untuk beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal muharrama awwalal am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi maha birisalatihi ibadatal ausan wa ala alihi wa ashabihi ala masori zaman alladzina baddalu nufusahum wa amwalahum li iqamati dinil Islam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Kepada al-mukarramun, para alim ulama, para juama, para tokoh terkemuka yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya dikasih catatan tapi nggak bawa kacamata, juga nggak kelihatan lampunya, jadi tidak bisa menyebutkan satu persatu semuanya saja. Para sayyiduna, para al-mukarram, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan Allah muliakan dunia akhiratnya, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, barokah dalam segala halnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada bapak-bapak staf instansi pemerintah, terutama Bapak RW RT setempat dan seluruh saja yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat yang sangat saya hormati, terutama keluarga besar Hamda, himpunan alumni Manarul Huda yang sangat saya banggakan. Puja beserta puji selamanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam selamanya moga Allah limpahkan kepada junjunan kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat, keluarga tabi'in, pengikutnya sampai akhir zaman. Perlu diketahui bahwasannya 3 bulan sekali saya datang ke Bekasi mengadakan kajian beserta para alumni Manarul Huda Cibiuk, koordinator Bekasi. Biasanya saya menghanca kajian kitab Maqsodul Husna Pisarhil Asma'il Husna karya Imam Ghazali. Tetapi karena kondisi di sini, saya bawa kitabnya bawa kantongnya ada. Tapi karena seperti di lapangan begini saya nggak bisa. Itu hanca, insya Allah dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Insya Allah pada malam ini diisi saja dengan
apa pembahasan yang berkaitan dengan peringatan tahun baru Islam. Di satu sisi terus terang tahun baru Islam pada saat ini saya benar-benar berbahagia, khususnya di Kabupaten Garut. Umat Islam alhamdulillah sudah pada sehat. Padahal 5 tahun ke belakang Pak, tahun baru Islam di Garut itu sepi bagaikan pusara, seolah-olah orang Islam nggak ada. Bahkan saya berteriak 5 tahun ke belakang di Kabupaten Garut bahwa umat Islam Kabupaten Garut pada saat ini tengah mengidap penyakit umul balwa, penyakit kronis, yakni hilangnya jiwa dan rasa memiliki terhadap agama. Dia merasa bahwa agama itu milik kiai, agama itu milik santri. Mereka seolah-olah tidak punya rasa memiliki terhadap agama. Banyak loh yang marah sama saya. Apa buktinya orang Garut tidak punya rasa memiliki terhadap agama? Saya terangkan, Pak, kalau Bapak berangkat ke masjid, pakai peci, pakai jas, pakai sarung sama rengkel, pakai sendal capit, berangkat ke masjid berjamaah, pulang dari masjid sendal capit Bapak hilang, apa yang akan terjadi? Saya yakin Bapak bakal marah. Apalagi kalau hilang di daerah santri, dia bilang santri, sendal saya nggak ada, saya doakan biar modal kawat dan sebagainya. Habis bebeakan nyarekan karena hilang sendal capit. Padahal harga sendal capit berapa, Pak? Berapa sendal capit? 10.000, 15.000 lah sama saudara, biar 15.000 hilang, marah. Kenapa? Karena dipanggil oleh jiwa rasa memiliki bahwa sendal capit itu milik saya. Yang jadi pertanyaan, Islam hilang. Islam tidak tahu dengan tahun baru Islam. Islam tidak tahu dengan hari-hari besar Islam. Apa yang terasa oleh umat Islam? Samakah dengan hilang sendal capit? Kayaknya mahal sendal capit daripada Islam. Itu 5 tahun ke belakang. Tapi pada tahun ini Pak, di Garut nggak ada satu kecamatan pun yang tidak merayakan tahun baru Islam. Saya bersyukur, mudah-mudahan ini alamat umat Islam di Garut khususnya, di Indonesia pada umumnya, parantos sarehat panyawatna calaker, Pak, timbul rasa memiliki terhadap agama, terutama tahun baru Islam. Tetapi alangkah lebih hebatnya, di samping kita merayakan tahun baru Islam, kita pun mengerti kenapa tahun baru Islam diawali pada bulan Muharram. Kenapa tidak bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan Maulid? Kenapa tidak bulan Rajab? Justru pada bulan Muharram. Ini ditetapkan oleh khalifah yang kedua, yakni Sayyidina Umar ibnu Khattab. Beliau mengatakan bahwa awal tahun baru Islam adalah Muharram. Kenapa? Karena Muharram ada hijrah. Saya ingin memberikan isyarat kepada umat Islam tentang pentingnya hijrah. Ini saja, Pak. Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, saya kasih tahu bahwa menurut Al-Quran ayat 3 pentingnya hijrah. Ada 3 pentingnya hijrah. Pertama, Pak, hijrah itu alamat mutlak orang-orang yang benar-benar membutuhkan rahmat Allah. Ciri mutlak orang yang butuh dengan rahmat Allah adalah hijrah. Semua pada tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa rahmat Allah. Itu jelas. Semua pasti membutuhkan rahmat Allah. Tetapi manusia menghadapi rahmat Allah terbagi 3, Pak. 1, manusia yang tidak mengakui bahwa dirinya membutuhkan rahmat Allah. Siapa dia? Orang kafir. Bahkan dia menuduh bahwa Allah itu fakir, wa nahnu agniya. Ini orang-orang kafir yang mengaku
tidak mengaku dirinya butuh dengan rahmat Allah. Yang kedua, ada manusia yang mengakui butuh dengan rahmat Allah tapi tidak jadi rasa. Karena tidak masuk rasa, dia tidak pernah mencari apa yang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah. Ini namanya mukmin golib, mukmin keras hati. Menurut Imam Ghazali belum masuk mukmin mustaqim. Dan yang ketiga, ada manusia yang mengakui diri butuh dengan rahmat Allah dan merasakan butuhnya, sehingga dia cari apa-apa yang bisa memanggil datangnya rahmat Allah. Datanglah Al-Quran, Al-Baqarah 218. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu ulaika yarjuna rahmatallah. Bahwa orang yang benar-benar membutuhkan rahmat Allah, salah satu cirinya adalah hijrah. Jadi hijrah merupakan syarat mutlak bagi orang yang ingin dengan rahmat Allah. Satu. Kedua, hijrah itu syarat mutlak jadi mukmin hak. Seseorang tidak akan pernah bisa jadi mukmin yang sebenar-benarnya kalau dia tidak hijrah. Nggak bakalan. Sebab orang iman tanpa hijrah itu talbis, bakal mencampur adukan hak dan benar. Orang-orang iman tapi tidak hijrah pasti bakal musyrik, dan musyrik adalah rizun min amali syaitan. Adapun orang yang benar imannya, salah satu syarat mutlaknya adalah hijrah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 74, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu wa nasaru hadituna ulaika humul mu'minuna haqqo. Bahwa orang yang hijrah adalah bukti orang yang sebenar-benarnya beriman. Banyak loh orang yang mengaku iman padahal menurut Allah tidak beriman. Siapa dia? Orang yang mengaku iman tapi tidak hijrah. Tiga, hijrah, pentingnya hijrah adalah hijrah syarat faizun, syarat orang menang, syarat bahagia dunia akhirat. Yang setiap Idul Fitri kita berteriak minal aidin wal faizin, bahwa kita ingin jadi manusia yang faizun. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 20, kata Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Tiga syarat faizun, Pak. Satu, amanu, iman. Yang kedua, hijrah. Dan ketiga, jahadu. Jadi hijrah syarat mutlak faizun. Pertanyaannya, hijrah yang mana? Apakah hijrah dari Mekah ke Madinah seperti yang dilakukan oleh Rasul? Pak, nggak ada Quran, nggak ada hadis yang mengatakan hajaru minal Makkah ilal Madinah. Yang ada dalam Al-Quran hajaru ilallah, hajaru ila Rasul, hajaru ilallah wa ila Rasul, hajaru ila Rabbi. Maka ulama menetapkan bahwa hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 tahapan hijrah. Inilah hijrah yang dianggap penting, Pak. 4 tahapan hijrah. Kalau Bapak mau lebih jelas, silahkan buka dalam kitab Manhaj Ar-Raqi karangan Syekh Munir, bahwa 4 tahapan hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, pertama, hijrah akidah. Ini yang pertama, hijrah akidah. Dari akidah tidak benar kepada akidah yang benar. Dari akidah yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, hijrah kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah, yakni mengikuti Imam Al-As'ari dan Imam Al-Maturidi. Saya, Pak, nggak tahu di Bekasi, di Garut itu sudah mengerikan ya.
orang aliran-aliran Masya Allah yang membongkar Ahlus Sunnah itu dari berbagai penjuru, sementara orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dia nggak tahu wujud kidam bako, itu nggak tahu dia nggak pernah mengkaji itu, cuman berteriak saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah. Ditanya coba jelaskan wahdaniyat fil af'al. Guru saya berkata bahwa orang yang benar-benar Ahlus Sunnah akidah mengikuti Imam Al-Asy'ari, dia mampu menjelaskan wahdaniyat. Orang sini kalau saya tanya satu persatu, ada yang sanggup menjelaskan wahdaniyat fidat, fisifat, fil af'al, fidat, kamutasil, kamun pasil, fisifat, kamutasil, kamun pasil. Apa semua udah paham belum? Ini tahun baru itu aina hijrahkan akidah. Yang belum ngaji tijan daruri, ngaraji tijan Pak, supaya tauhid kita benar. Kalau tauhid kita benar, maka kita akan benar memegang la ilaha illallah. Masuk Islam asyhadu alla ilaha illallah. Inti ajaran Rasul, wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa ansarul mu'minin indal maut la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha. Kalau orang nggak ngerti la ilaha illallah, tidak mengamalkan la ilaha illallah, hati-hati. Akidah yang harus kita. Itu sebabnya dalam tahun baru sekarang saya amanatkan kepada alumni, kepada santri saya, coba kaji tijan daruri aja lah, nggak usah johar tauhid kifayatul awam, itu terlalu tinggi. Tijan aja, biar umat Islam yang mengaku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dia mengerti apa itu wujud, kidam, bako dan yang lainnya, sehingga dia benar dalam memegang kalimat thayyibah la ilaha illallah. Pak, kalau mau selamat jangan pernah berpisah dengan la ilaha illallah, baik lisan, baik hati atau perbuatan. Tong aya Pak, lisan kurang 100 kali per hari membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 minimal. Ini pesan Habib. Tulus hati jangan pernah lepas dari la ilaha. Juga perbuatan kita jangan keluar dari la ilaha illallah. Tong aya pada melang Pak nu kaluar tina kalimah la ilaha illallah. Bagaimana supaya perbuatan kita masuk dalam la ilaha illallah? Ulama ahli tauhid mengatakan kalau kita mau beraktivitas, Bapak mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke kebun, mau ke pabrik, mau apapun aktivitas Bapak, Pak, jangan lalu berangkat Pak. Coba diam dulu sebentar, lalu tanyakan 4 perkara terhadap diri, jawab yang benar, supaya pekerjaan aktivitas kita tidak keluar dari la ilaha illallah. Pertama Pak, kalau bahasa Sundana opat hiji kunaon, tanyakan kunaon Bapak bekerja, kunaon Bapak ke kebon, kunaon Bapak ke kantor. Yang kedua, rek naon ke kantor, nukatilu pedah naon ke kantor, nomor kaopat hayang naon. Lamun kajawab 4 pertanyaan Pak, moal aya aktivitas nu keluar dari la ilaha illallah. Pertama, kenapa? Kunaon? Bapak mau ke kebon, kunaon ke kebon? Ke kantor, kunaon ke kantor? Jawab Pak, la ilaha illallah la mauzuda nggak ada yang wujud selain Allah. Yang wujud selain Allah semua diwujudkan oleh Allah. Kita ada diadakan Allah, kita bergerak digerakkan Allah, kita hidup dihidupkan oleh Allah, kita mati dimatikan oleh Allah. Berarti kenapa kita ke kantor, kenapa kita bekerja? Bimasiatillah, ku kersaning Gusti Allah, karena Allah kan.
Kalau orang mau bekerja, mau ngajar, mau ke kantor, ingat bahwa ini bimasyiatillah, dia hilang ujub, tidak akan pernah ria dengan perbuatannya, karena la ilaha illallah ke bawah. Nuka dua rek naon. Ini alamat tauhid udah bener. Bapak ke kantor dek naon, Pak? Bapak ke sawah dek naon? Ke pasar dek naon? Jawab, la ilaha illallah, la ma'budah illallah. Tidak ada aktivitas yang keluar dari ibadah, sebab kita ditugaskan Allah hidup di dunia itu untuk ibadah. Maka bertanyalah Pak umat setiap hari terhadap diri, limadza khuliqtu, untuk apa saya diciptakan? Ibrahim bin Adam itu orang kaya, Pak. Kesenangannya Ibrahim bin Adam itu memburu binatang. Satu hari beliau mau memburu binatang, ada atik. Apa atik? Ada yang memanggil tanpa ada wujudnya. Ya Ibrahim, alihadza hulikta. Hei Ibrahim bin Adam, apakah untuk ini kau diciptakan? Benar-benar dia ingat bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya dia nggak jadi memburu binatangnya. Pulang dia langsung mengasingkan diri, lalu kesohorlah jadi ulama besar, karena dia sadar bahwa kita diciptakan Allah untuk ibadah. Hati-hati Pak, kalau kita bergerak aktivitas keluar dari ibadah, lajadirun antatula husronuha, pasti bakal lama Bapak menangis di akhirat. Silahkan buka dalam kitab Ayyuhal Walad. Wasiat pertama Imam Ghazali terhadap santrinya apa Pak? Hadis Nabi, min alamati iradillah anil khalqi, ciri manusia yang Allah berpaling dari dirinya adalah al istigholu bima la yaknihi, ketika manusia itu katungkul ku perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ayu mamruun, siapa saja orang dahabat min umurihi sa'atun li ghairi ma huliqalahu minal ibadah lajadirun antatula husranuha. Siapa orang yang 1 jam perbuatannya tidak bernilai ibadah, hati-hati Pak, maka dia akan lama menangis kelak di akhirat. Maka janganlah ada waktu yang keluar dari nilai ibadah. Dagang niat ibadah, apapun ke kantor, lama buddha ilallah, saya beribadah kepada Allah. Bapak berangkat ke sawah, ke kebun, ini adalah jalan ibadah saya terhadap Allah. La ilaha illallah ke bawah itu. Yang ketiga Pak, kenapa kunaun pedah naun pangna selalu ibadah kaloh teh, la ilaha illallah, la matluba karena disuruh Allah, karena Allah yang menyuruh. Saya ke kantor disuruh Allah untuk cari nafkah anak istri. Saya ke kebun bukan menanam apa-apa, saya ingin cari nafkah, disuruh Allah. Karena Allah menyuruh memberi nafkah anak dan istri. Itu akhirat Pak, dagangnya juga akhirat itu. Ke kantornya jadi amal akhirat itu. Dan yang terakhir, ku hayang naon. Mau apa Bapak? Ke kantor itu Bapak mau apa? Ke kebun itu Bapak mau apa? Ke pasar itu Bapak mau apa? Jawab, la maqsuda Allah, hanya mengejar ridho Allah. Wah, kalau orang sudah begitu benar tauhidnya, la ilaha illallahnya benar. Dan ini yang pertama yang harus kita hijrahkan, hijrah akidah. 11 tahun Rasul di Mekah belum ada apa-apa Pak. 11 tahun itu belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada saum. Tahun ke-11 akhir baru Isra Mi'raj, ada perintah sholat. Hijrahlah ke Madinah, 2 tahun di Madinah ada perintah saum, ada perintah zakat. Di Mekah itu Pak cuman Ahad, Bilal disiksa, Bilal dibantai habis-habisan.
arisan, dia belum tahu saum, belum tahu sholat, belum tahu, yang dia hanya tahu ahad. Tapi begitu kuat akidahnya, Bilal tidak berubah akidah, tetap satu kali iman, tetap beriman. Ya kita segala apal, sholat sudah apal, puasa sudah apal, diserang bansos saja udah hancur. Apalagi kalau disiksa sama seperti Bilal, udah hancur umat Islam Indonesia. Kenapa? Gak punya mental. Maka saya mengajak terutama kepada alumni saya Hamdan, mari kita hijrahkan akidah. Hijrahkan akidah. Dan yang kedua Pak, teruskan nggak? Belum malam ini. Teruskan Pak. Yang kedua, hijrah tobaiyah atau adiyah, sosiokultural. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak islami, coba tahun baru Islam hijrahkan kepada kebiasaan yang islami. Kalau nggak bisa hal-hal kecil aja saja Pak. Kalau kemarin Bapak masuk masjid nggak tahu kaki mana yang lebih dulu, kaki mana keluar, coba ayeuna tahun baru Islam Pak, usahakan masjid kaki kanan lebih dulu masuk, keluar kaki kiri. Kalau Bapak ke WC jangan disamakan ke masjid. Kok Bapak mesti dianggap WC? Ke WC kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Biasanya Bapak tidak bismillah makan. Sekarang tahun baru Islam saya mau hijrah, bismillah ketika mau makan. Hijrahkan kebiasaan yang tidak islami. Syukur-syukur amanat guru saya. Syukur-syukur kalau kamu minimal bisa menghijrahkan 7 sunnah harian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada 7 kebiasaan harian Nabi yang tidak pernah beliau tinggalkan sampai mati. Guru saya pernah berkata, banyak orang kelak di akhirat memanggil Rasul, Rasul, ini umat kamu ya Rasul. Kata Rasul, umatku. Apa tandanya? Apa tandanya? Banyak orang yang mengaku umat Rasul tidak diakui oleh Rasul. Biar kita diakui Rasul kelak di akhirat Pak. Syukur-syukur kita bisa mengamalkan As-Samil Muhammadiyah. Bagaimana cara hidup Nabi dari tidur sampai tidur lagi. Minimal ini pesan guru saya, 7 sunnah harian Rasul. Kebiasaan Rasul amalkan Pak. Lewat tahun baru aja sekarang. Kalau tidak bisa 7-7 minimal 1-1. Usahakan 7 sunnah harian Rasul bisa diamalkan. Apa yang 7? Pertama Pak, qiyamul lail, sholat malam. Jujur Pak di sini, siapa yang sudah istiqomah sholat malam? Siapa yang istiqomah bangun malam? Ada nggak Pak? Ayak cenah di hayang kiih. Hayang kiih hungkul hudang teh Pak. Geus kiih mah sare deui we. Masya Allah Pak, sholat malam. Bapak tahu tengah hebatnya sholat malam. Kalau saya terangkan tidak akan tamat sampai subuh. 40 keajaiban sholat malam. Salah satunya saja, asa ayab asaka maqama mahmuda, surat Bani Israil, bahwa orang yang suka tahajud Allah akan tinggalkan, Allah akan diamkan dalam makom terpuji. Allah akan jadikan dia di makom terpuji. Apa yang dimaksud makom mahmuda? Kalau Bapak jadi pedagang pasti bakal sukses dagangnya. Tapi kesuksesan dagang Bapak tidak lupa dengan akhirat. Itu makom terpuji. Kalau Bapak pejabat, kedudukannya naik, tapi tingginya kedudukan tidak pernah melupakan akhirat. Pejabat yang tinggi kedudukannya tapi tidak lupa akhirat, itulah makom terpuji. Sekalipun kedudukannya tinggi Pak, tapi Firaun 400 tahun jadi raja, dia lupa akhirat. Firaun hina. Terang, siapa itu Korun? Kayaknya Masya Allah, tapi karena Karun lupa dengan akhirat, dia hina dengan hartanya. Pak, kebayang nggak Pak? Firaun raja lupa akhirat hina. Korun kaya lupa akhirat hina. Lah Bapak raja bukan.
Kaya nggak seberapa, kok lupa akhirat? Korun saja hina, Firaun saja hina, lah kita raja bukan. Kekayaan nggak sekaya Korun, lalu kenapa kita lupa dengan akhirat? Ini masalah. Makanya kalau mau makomah mahmudah, konsepnya hanya tahajud, bangun malam. Atani Jibril, kata Nabi, pernah datang Jibril menghadapku. Pakola ya Muhammad ismasita fa innaka mayitun. Silakan kau hidup keinginanmu, tapi ingat kamu pasti mati. Wa'mal masita fa innaka maziun bih. Silahkan kau beramal sekehendakmu, tapi ingat semua perbuatanmu akan kembali kepadamu jua. Wahbib masita fa innaka mufarikun. Silahkan kau cintai apa yang nampak di punggung dunia ini, tapi ingat semua yang kau cintai pasti bakal berpisah. Dan yang keempat, ini pembahasan, kata Jibril, wa'lam anna sarofal mu'minina qiyamuhu billail. Ingatlah Muhammad bahwa kemuliaan seorang manusia ditentukan dengan sholat malam. Jadi sekalipun orang mukmin gak bakalan mulia, Pak. Yang tidak bisa sholat malam gak bakalan mulia, enggak. Yang mulia hanya orang yang bisa bangun dan sholat malam. Satu lagi, biar Bapak mau sholat malam, saya jarah keliling Jawa, keliling ulama, termasuk Buya Yahya itu tiap bulan saya datang. Setiap datang kepada ulama, saya selalu bertanya, amal apa Kiai yang tidak pernah Kiai tinggalkan? Kononnya begitu, Kiai, saya yakin. Kenapa Allah jadikan Kiai sebagai bintang? Saya yakin Kiai punya amal yang tidak bisa dikejar orang lain. Kenapa? Kalau lihat ilmu banyak yang lebih jago dari Kiai, pidatonya banyak yang lebih bagus dari Kiai. Kenapa justru Kiai yang Allah jadikan bintang? Saya yakin lewat tafsir surat Al-Baqarah 282, karena Kiai punya amal yang tidak bisa dilaksanakan orang lain. Tolong Kiai kasih tahu saya apa? Banyak Pak wasiat-wasiat para ulama dari Lirboyo. Saya ke Al-Baqarah itu berapa kali berkunjung, ya, ke Lirboyo, ke Tebu Ireng. Saya bertanya, apa sih rahasia? Banyak rahasia, tapi yang saling menyentuh. Seorang ulama pernah mengatakan kepada saya, bukalah surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18, maka kamu akan tahu itu jawabannya. Saya buka berbagai tafsir surat Ad-Dariyat, surat 51 Pak, ayat 15 sampai 18. Setelah saya buka tafsir, saya berani menyimpulkan ada dua sebab kenapa orang takwa dimanja Allah. Pak, hanya satu-satunya orang yang pasti dimanja Allah dunia akhirat. Silakan buka surat 65 ayat 2 sampai 5, surat Al-Baqarah, banyak lah. Hanya orang takwa yang Allah akan pasti dimanja. Yaj'allahu mahrojan, punya masalah dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizki dikasih dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yaj'al min amrihi yusron, urusannya dipermudah. Dan banyak lagi. Menurut Nasoihud Diniyah, 12 jaminan Allah bagi orang yang bertakwa. Kenapa orang takwa dimanja Allah? Saya punya jawaban. Ad-Dariyat 15 sampai 18. Apa itu? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa orang takwa dimanja Allah? Karena orang takwa banyak kebaikan. Apa kebaikan orang takwa? Ayat 17. Nah, yang pertama, kanu qalilam minal laili ma yahzaun. Kenapa orang takwa dimanja Allah? Karena orang takwa banyak kebaikan. Apa kebaikan orang takwa? Dia sedikit menggunakan malam dipakai tidur. Ini rahasia apa? Mau dimanja Allah Pak?
Jangan tidur terus, Pak. Sedikit tidur. Bukan sedikit-sedikit tidur. Di bawah ngaji tidur. Di bawah kerja lungse tidur lagi. Sedikit menggunakan malam dipakai tidur. Ini rahasia orang takwa dimanja Allah. Dan yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Dia istighfar di waktu sahur. Dan ini diterangkan oleh ulama-ulama yang saya jarahi. Maka sunnah harian pertama Rasul apa, Pak? Qiyamul lail, salat malam. Dua, al jamaah, berjamaah salat. Lasyaman al isa'u wa subhu. Terutama isya dan subuh berjamaah, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna rajulan a'ma atala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah laisa li qaidun yaquduni ilal masjid hal li rukhsatun. Rasul, saya udah tua, buta lagi dan miskin, tidak mampu ngukut hiji jalma nungtun kuring berangkat ke masjid. Hal li rukhsatun? Adakah kemurahan bagi saya tidak berangkat ke masjid berjamaah? Bagaimana kata Rasul? Hal tasma'u an-nida'a li sholat? Kamu dengar nggak suara adzan? Kata orang buta, bala ya Rasulullah. Iya Rasul, saya dengar adzan. Bagaimana kata Rasul? Pak ujibu, kamu wajib berangkat ke masjid. Itu orang buta. Kamu melotot, Pak. Nu buta saja wajib. Maka berjamaah, Pak. Jangan menyepelekan berjamaah. Ciri khas jalma nu bakal suul khotimah adalah atahawunu bis sholat. Ketika dia sudah menyepelekan sholat. Hati-hati, orang yang menyepelekan sholat pasti suul khotimah. Itu kata ulama, bukan kata saya. Maka berjamaahlah, Pak. Tiga, yang ketiga sunnah harian Rasul adalah qiraatul Quran. Tiada hari tanpa membaca Quran. Ini tahun baru, Bu. Yang belum punya hancak Quran, baca Quran. Ya, coba usahakan malam baca surat Tabarok supaya kita selamat dari fitnah alam kubur. Man qara'a surat Tabarok bi kulli laila la yadurruhul fitan. Siapa orang yang membaca surat Tabarok tiap malam, dia akan selamat dari fitnah alam kubur. Baca Al-Quran, tadarus, Pak. Di setiap Quran ujungnya ayat doa tamat. Terus ada hadis Rasul. Kata Rasul, man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang rindu bertemu dengan Allah di surga, fa akrimu ahlallah, muliakanlah keluarga Allah. Sahabat kaget, gila, alillahi ahlun ya Rasulullah. Apakah Allah itu punya keluarga, Rasul? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, benar, Allah itu punya keluarga di dunia. Kila manhum ya Rasulullah, siapakah Rasul keluarga Allah di dunia? Kala Rasul, ahlullah di dunia alladzina yaqra'unal Qur'an. Keluarga Allah di dunia adalah yang biasa membaca Al-Quran. Itu keluarga Allah. Man akramahum faqad akramahu wa adkhalahul jannah. Siapa yang memuliakan keluarga Allah, Allah pasti muliakan dan dia masuk ke surga Allah. Wa man ahanahum ahanahullah. Siapa yang berani menghinakan ahlullah, Allah pasti hinakan dan dia masuk neraka Allah. Pak, mau jadi keluarga Allah? Masya Allah, jangankan jadi keluarga Allah, jadi keluarga Jokowi aja enak, Pak. Mau usaha SMS aja besok langsung kaya. Bapak mau jadi PNS, SMS aja ngebul gak usah datang. Saya anak Jokowi mau jadi PNS, demi Allah pasti jadi. Apa yang tidak bisa jadi? Baru keluarga presiden, enaknya Masya Allah. Bagaimana kalau kita jadi keluarga Allah? Alladzina yaqra'unal Qur'an. Maka tiada hari tanpa membaca Al-Quran. 3, 4, rokaatai duha. Rasul tidak pernah meninggalkan 2 rakaat duha.
Panjang kalau saya terangkan hadis bagaimana hebatnya orang yang suka duha. 5, dawamul wudu, langgeng punya wudu. Itu sunnah Rasul. Arti langgeng boga wudu, Pak, bukan mau kentut ditahan kayak nenek-nenek di Garut. Baperem banget nah yang gitu. Kunaon ini ditahan pan hayang langgeng boga wudu. Lain gitu nini. Hoyong hitut mah hitut, hoyong micen-micen ngan wudu deui. Itu dawam wudu. Rasul selalu melanggengkan punya wudu. 6, tiada hari tanpa sodako. Rasul selalu sodako. Dengan apa? Biqadril imkan, mengukur kadar kemampuan. Man kana lahu malun, siapa yang punya harta, fal yatasaddaq bimalihi, sedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, harta saya enggak punya tapi punya ilmu, fal yatasaddaq bi ilmihi, sedekahlah dengan ilmu. Ilmu juga saya enggak punya tenaga. Wa man kana lahu quwwatun, fal yatasaddaq bi quwwatihi, yang punya tenaga sedekahlah dengan tenaga. Tenaga juga enggak punya, tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Budi bagus di depan saudara pun, Pak, itu sama dengan sodako. Orang Garut bilang nu goreng mah nurus tunyung, duit teu boga, ilmu teu boga, tanaga lungse, kadulur eueuh budi. Cekekeun eta mah. Nurus tunyung ngaranna. Nu alus ngaranna kayung yun. Ker kasep soleh, ker soleh pinter, ker pinter beunghar, ker beunghar bager, kayung yun. Itu bahasa Sunda, kayung yun. Ini kasep enggak, pinter enggak, kaya enggak, sedekah tara. Islam itu enggak berat, Pak. Biqadril imkan, apa yang kita mampu. Enak dalam Islam itu. Sholat berdiri nggak mampu, duduk. Sedekah dengan harta nggak punya, dengan ilmu nggak punya, dengan tenaga. Dan yang terakhir, ke-7, apa sunnah harian Rasul? Kasratul istighfar, perbanyak istighfar. Pak, jangan berani hidup tanpa istighfar sehari minimal 100 hari. Ayuhan nas, kata Nabi, tubu ilallah wa ana atubu ilallah fi yaumi mi'ata marrah. 100 kali minimal istighfar. Apa hebatnya istighfar? Kalau saya bahas 2 hari mual tamat, 25 keajaiban istighfar. Tapi saya ingat dengan perkataan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kalau orang tahu 3 ayat saja dalam Al-Quran, saya yakin tidak akan ada orang yang berani meninggalkan istighfar. Kalau orang mengerti dengan 3 ayat saja. 1, surat Nuh, surat 71, ayat 10, 11, 12. 2, surat 8, Al-Anfal, ayat 33. 3, surat Ad-Dariyat yang tadi, ayat 18. Kalau paham 3 itu saja, saya bersumpah tidak akan ada orang yang berani meninggalkan istighfar. Karena orang tidak mengerti dengan Quran, dia tidak pernah beristighfar. Apa itu, Pak? Boleh saya bahas sedikit? Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kalau di Garut itu dinyanyiin sama ibu-ibu pengajian. Di sini ada nggak? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa ala midrara. Jangan ragu, mau alaikum itu baca Quran, kalau doa alaina itu Quran, Pak. Surat Nuh 10, 11, 12. Kenapa dinadomkan sama ulama? Ini ulama karena berharap tidak ada satupun orang yang mengaku Islam tanpa istighfar. Apa itu isi nadoman ayat Quran? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kamu terhadap Allah, Allah pasti maafkan dosamu. 1. 2, wa yursilis samaa alaikum midrara. Istighfarlah yang banyak, Allah janji akan kasih hujan yang barokah, bukan hujan yang jadi azab, tapi hujannya barokah. 3, wa yumdid lakum bil amwal.
banyaklah istighfar, Allah berjanji akan aku banyakkan duitnya. Mau banyak duit, Bu? Mau banyak duit, Pak? Istighfar yang banyak. Guru saya di Manonjaya pernah bersenda gurau. Kata beliau, "Euy, ngerti Sunda nggak, Pak?" "Euy," cek guru saya, "jalma anu tara jalma anu teu isnu sok loba istighfar, teu boga duit 1 juta mah aya dina pesakna. Teu cara nu tara istighfar, geus teu boga teu gablek gue kenapa?" Urang kodokan urang dia aya 1 juta mah dina pesakna, Pak. Aya 1 juta mah daya. Wah tara istighfar. Ini banyol kia ulama itu dinas menurut saya. Sekalipun banyol yang namanya ulama itu saya mah dipegang itu bener. Jalma nu sok istighfar teu boga duit 1 juta mah aya. Teu cara nu tara istighfar geus teu boga teh teu gablek we cenah, Pak. Sing goreng Quran, Pak, surat Nuh 10:11. Wa yubdid lakum bil amwal. 4 wa banin. Nu sulit punya anak istighfar yang bener, Allah janji dikasih anak. Ada yang punya anak di sini? Suami istri menangis tengah malam istighfar yang bener, Allah janji saya kasih anak. Ini sudah lebih dari 10 orang yang saya kasih tahu bener, Pak. Yang terakhir punten orang Cikampak Bogor datang ke pondok saya ke sana. Dia pertama bahasa Indonesia datangnya. "Kiai, saya mau jimat Kiai ke sini." Sangem pribados jimat naon, emang gua dukun? Mau jimat apa lu? Saya marah bener-bener. Saya kira mau minta apa? Emang kenapa, masalahnya apa? "Kiai, saya itu udah 18 tahun rumah tangga dengan istri saya, gak punya anak. Saya udah laksanakan sadaya beja-beja, saya laksanakan. Ada yang ngasih tahu coba makan danas yang muda, saya makan sampai murus, teu boga we anak. Ada yang bilang makan korma muda, saya berangkat ke Arab dak kaya, berangkat umroh sama istrinya, sampai kenyang saya makan korma muda, tetap nggak punya anak. Bahkan ada teman saya yang banyol, coba dengan janda muda. Saya pernah, saya kawin dengan janda muda, alhamdulillah cuma 1 tahun nggak punya anak juga, udah misalnya. Dan ini adalah terakhir usaha saya. Saya mau datang ulama, saya akan papai seluruh ulama. Masa iya nggak ada ulama yang tidak tahu bagaimana supaya saya punya anak? Saya nggak punya jimat, Pak, tapi kalau saya punya Quran lebih dari jimat. Bapak baca aja surat Nuh 10, 11, 12 istighfar Bapak yang benar. Jo, pulang Pak. 3 bulan kemudian dia nelpon sama saya, nggak salam nggak Bapak, padahal saya ajengan, nggak salam langsung, Kang Haji, istri saya hamil Kang Haji. Saya jawab, demi Allah aing ke rumah sakit belum. Kan jauh pemajikan sia jeung aing. Saya marah. Kenapa cenah Kang Haji kok gitu ngomongna? Ente apa? Nuduh ke saya? Sanes cenah Kang Haji, abdi bekat kubunga ngamalkeun ti Kang Haji istighfar nunyaan pun bojo tos positif menurut dokter hamil 3 bulan. Ayeuna tos tiru anakna, Pak. Masih ragu dengan janji Allah? Masih ragu dengan janji Allah? Tiap pemilu apa ditipu, percaya terus, ya katipu. Kok sama Allah nggak percaya? La yuhliful mi'ad, Allah nggak pernah jalin janji. Orang-orang ya latipu ya katipu aja. Ini istighfar, Pak. Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menyiksa satu kampung, satu daerah, satu negara selama kau Muhammad ada di situ. Ulama ramai memasalahkan itu, berarti penghalang adab yang pertama sudah enggak ada sebab Rasulnya sudah tidak ada. Tapi banyak ulama yang menerangkan kalau di situ ada sholawat,
di situ ayat Rasul, dan tempat itu mustahil Allah turunkan azab. Biar itu diikhtilafkan, tapi duluikan ayatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menghancurkan satu kampung, Allah tidak akan pernah menghancurkan satu negara selama penduduknya membaca istighfar. Apalagi rumah, Pak, nggak mungkin rumah disiksa Allah, nggak mungkin penduduk rumahnya dihancurkan, nggak mungkin kalau penduduk rumahnya istighfar. Kurang hebat apa istighfar, Pak? Orang takwa dimanja Allah tadi. Syarat yang kedua, Ad-Dariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Dia senantiasa istighfar di waktu sahur. Istighfar, Pak, kapanpun sama hebat. Tapi kalau mau dimanja Allah, syaratnya dari Allah. Istighfarnya harus waktu sahur. Bapak sholat tahajud 2 aja kalau nggak mau. Tapi pesan guru saya mah, sholat syukrul wudu dulu 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir 1 aja jadi 7. Tuloy, Pak, doanya dina sujud terakhir. Nggak usah sudah assalamualaikum assalamualaikum, nggak usah doa lagi. Dicukupkan doa di setiap akhir sholat. Bapak minta apa? Dengan catatan kalau berdoanya dengan bahasa Arab bisa ditalapurkan, diucapkan. Tapi kalau mintanya dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, wayahna jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal. Boleh dengan bahasa Sunda pun, dengan syarat jangan diucapkan, di hati saja. Udah assalamualaikum assalamualaikum, langsung aja baca Quran 1 lembar, langsung istighfar sampai subuh, Pak. Allah janji dimanja. Ini hebatnya istighfar, Pak. Istighfar yang mana? Bebas. Sekalipun menurut ulama yang bagus istighfar itu menurut bagaimana dosanya. Kalau dosanya dolim, mata salah lihat, telinga salah dengar, kaki salah langkah, tangan, lisan salah bicara, itu dolim. Maka yang bagus istighfarnya harus istighfar Nabi Adam. Rabbana dalamna angkusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lamun kalau dolimnya mengeluh, sok ngeluh ter apa? Teboga duit ngeluh, diberi duit ngeluh, keneh dah kurang. Hujan ngeluh, hujan. Oh hujan, oh hujan. Itu doraka, Pak. Kalau mengeluh awal menentang takdir Allah. Istighfarnya harus istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi danbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang teuing aja. Ada yang pondok yang paling banyak dibaca Nabi, ada istighfar yang paling banyak dibaca Nabi adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100. Sekarang 3 ya. Siap istighfar bersama, Pak? Saya doakan yang tidak punya uang biar banyak uangnya. Yang sakit mudah-mudahan Allah sehatkan. Ya, yang lagi bingung dengan anak, dengan suami, dengan istri, mudah-mudahan soleh semuanya. Keinginannya Allah ijabah. Mari istighfar 3 kali sama-sama. Istighfar Rasul aja, Pak. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal. Ntar sahur lanjutkan Pak 100. Coba aja Pak istiqomahkan. Yang disebut istiqomah itu 40 kali 3 120 malam terus-terus. Kalau enggak diijabah Allah datang saya. Tapi dengan catatan harus istiqomah. Udah baru 1 malam udah nagih. Saya udah semalam istighfar enggak ada apa-apa. Duit begitu sulit. Enak saja baru 1 kali udah nagih. Kalau udah 40 kali 3 Pak boleh nagih. Ini konsep ulama yang disebut istiqomah. Bukan 1 hari 2 hari. Jelas Pak? Inilah sunnah Rasul yang mudah-mudahan lewat tahun baru Islam sekarang bisa kita laksanakan. Yang biasa tidak sholat malam sekarang bisa. Yang tidak baca Quran berjamaah. Yang biasa tidak duha mudah-mudahan bisa duha. Yang biasa tidak punya wudhu sekarang dawam wudhu. Yang biasa tidak baca istighfar mudah-mudahan semua bisa istighfar dengan istiqomah. Amin. Ya Allah ya Robbal. 2 lagi Pak tamatkan sekali sedikit lagi ya. Yang ketiga adalah hijrah nidomia, hijrah struktural. Dari struktur Abu Jahal pindah kepada struktur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah pakai politik palah panjang deing. Dohir aja. Kalau Bapak tinggal di organisasi Nutara Sholat, tinggal di partai Nutara Ngaji, pindah ke organisasi Nusok Sholat, pindah ke partai Nusok Ngaji. Jangan diam di organisasi Nutara Sholat, Tara Ngaji. Itu yang disebut hijrah nidomia. Dan yang keempat, hijrah makania. Tempat mana? Ya yang gampang aja lah. Kalau Bapak tinggal di kampung, yang kampung itu tidak ada berjamaahnya, yang kampung itu tidak ada pengajiannya, pindah Pak. Pindah ke kampung, ke daerah yang ada ngajinya, yang ada sholatnya. Atau Bapak berjuang adakan pengajian di tempat itu, adakan berjamaah di tempat itu. Kalau Bapak tidak mampu mengadakan berjamaah, tidak mampu mengadakan pengajian, pindah. Kenapa? Silahkan Bapak buka surat An-Nisa ayat 97. Innalladzina yatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang yang dolim Allah malaikat cabut nyawanya, matilah dia. Ketika mati, malaikat bertanya, bima kuntum, sedang apa kamu dicabut nyawa? Dia bilang, kunna mustad'afina fil ard. Saya itu orang lemah, nggak bisa melawan. Di sini nggak ada pengajian, saya nggak bisa melawan. Di sini nggak ada sholat, saya nggak bisa melawan. Sebab saya orang kecil, orang hina. Kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru, kenapa kau diam terus? Ulaika ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Saya ingatkan Bapak Ibu yang diam di kampung yang tidak ada sholatnya, tidak ada berjamaah sholat, tidak ada pengajian. Kalau bisa Bapak berjuang, adakan pengajian di tempat itu, adakan sholat berjamaah di tempat itu. Kalau Bapak lemah tidak mampu, pindahlah Pak ke kampung, ke tempat yang ada sholatnya dan berjamaahnya. Itulah hijrah yang menurut Sayyidina Umar lewat penjelasan ayat Quran yang tadi. 3 pentingnya hijrah. Itulah hijrah akidah, hijrah sosiokultural, hijrah nidomia, hijrah makania. Itu yang bisa saya bahas pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gaya bahasa saya yang dianggap keterlaluan, yang mendobrak adat istiadat di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu terjadi karena kebodohan saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة بنية الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد وعلى من صافنا الصالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحدث عليك أنت كما أثنيت لنفسك فلك الحمد هذا ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد. اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركتك والبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.